Sebenarnya kita orang tua boleh nggak sih punya ambisi? Ambisi itu kan dikasih Tuhan ya. Ambition itu sesuatu yang membuat kita semangat, antusias. Kita kebayang nggak sih kalau itu ancaman buat si anak? Halo Bu Charlotte, hai Halo, Marlin. Cindy. Iya. Iya. Thank you ya hari ini udah boleh join. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Gimana nih kabarnya? Kita kan udah lama banget nih nggak ketemu Iya, kan? iya. Gara-gara pandemi ini Betul. gitu. Cuman jadi banyak hal yang baik juga nih. Jadi kepikiran untuk kita ngumpul-ngumpul begini kan, Sien? Iya. Ya? Udah kangen banget kayaknya Iya. di rumah terus kan, bosen kita. Iya, betul. Iya. Nah, pas ketemu kita makan bapau nih, Sien. Wah. Iya, hari ini Iya bapaunya tuh. warna-warni lagi. Wah seru ya, cantik banget gitu. Sama kayak kehidupan kita juga kan warna-warni penuh dengan kisah, apalagi kita sebagai orang tua ya nggak habis-habisnya kayak gitu ya. Nah, yuk Papa Mama kita tetap di sini di Bapau bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatma. Oke, kita kalau ngomong-ngomong soal problem ya orang tua tuh kan kayaknya nggak ada habis-habisnya, betul nggak sih gitu ya? Apalagi kalau menyangkut tentang peran orang tua nih di dalam pendidikan sama masa depan anak. Itu kan benar-benar orang tua tuh kayak fokus banget gitu ya. Nah, aku tuh kepikir kalau di level ini 1 dari sampai 10 gitu, rasanya tuh level 5 teratas itu adalah di situ tempatnya pendidikan anak-anak itu ya. Bahkan orang tua ada yang menempatkan di level 3 teratas kayak gitu. Nah, kalau buat Marlene sendiri itu ada di level berapa tuh? Pendidikan ya dan masa depan anak. Level di atas juga sih mungkin 3 atau 4 ya. Level pertama kan yang pasti yang penting dia kenal Tuhan, takut Tuhan. Yang kedua yang penting dia punya etika, punya karakter yang baik. Yang ketiga mungkin kesehatan dulu deh, kesehatan. Yang keempat mungkin baru pendidikan dan masa depan dia harus baik gitu. Gitu ya, aku juga gitu sih. Pokoknya yang penting tuh kita harus kenalkan Tuhan dulu, betul nggak Bu Charlotte ya? Iya. Itu adalah dasar ya kita ya jadi orang tua ya. Karena kan biasanya nih orang tua tuh berpikir masa depan, itu tuh masa depan yang kalau anak itu besar, nanti gimana masa depannya, dia mesti punya keluarga, dia punya karir. Itu yang di benak orang tua, yang namanya masa depan. Padahal masa depan kita itu ada sesuatu yang melampaui di dunia ini. Jadi masa depan yang kalau setelah kita dipanggil Tuhan, itu gimana ya? Anak-anak kita itu bersama dengan Tuhan enggak? Nah, itu tuh masa depan yang di dalam konteks keabadian gitu ya, yang selama-lamanya. Kan kita mikirinnya kan masa depan tuh nanti kalau dia gede, masalahnya belum tentu sampai gede. Masalahnya tuh ya kita lihatlah kematian kan bisa datang kapan saja ya. Ini buat kita orang Tionghoa biasanya bicara soal kematian tuh, aduh kayaknya jangan diomongin gitu ya. Tabu ya. Tabu, tapi itu kan fakta. Iya. Anak umur 3 tahun juga bisa dipanggil Tuhan pulang, 10 tahun, 15 tahun, yang artinya kita nggak pernah tahu. Nah, jadi tadi waktu Marlene mengatakan nomor 1, kenal Tuhan, takut Tuhan. Itulah masa depan yang sesungguhnya. Yang tadi Sieni juga bilang kan, itu yang paling penting. Jadi masa depan yang kita persiapkan, yaitu masa depan yang memang itu kalau anytime itu terjadi, ya. Nah, kita tahu nggak, anak kita punya masa depan yang di tangan Tuhan, yang dia pasti bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Tapi kan ada orang tua juga nih, kadang-kadang pengen tuh anaknya sukses ya. Pasti nggak pengen sukses, pasti kita pengen kan anak itu sukses, jadi orang, bisa jadi berkat, bisa apa. Nah tapi kadang orang tua tuh kadang lupa. Jadi dia terlalu ambisi gitu loh terhadap ini masa depan anak gitu. Jadi dia kadang memaksakan, nggak boleh jadi itu, kamu harus jadi ini nih. Karena ini, wah pokoknya bagus deh, cemerlang gitu ya untuk di masa. Itu gimana ya? Sebenarnya kita orang tua boleh nggak sih punya ambisi? Kalau boleh, tuh batas-batasnya sampai di mana? Iya, sebetulnya kan ambisi itu kan dikasih Tuhan ya. Jadi kita punya ambition. Dan ya menurut saya ambition itu sesuatu yang membuat kita semangat, membuat kita antusias,
puas gitu ya. Motivasi gitu ya. Motivasi, tapi bukan selfish ambition. Jadi bukan ambisi pribadi. Ambisi kita tuh mesti ambisi Kristus. Jadi semangat kita karena kita tahu nih kita lakukan untuk siapa. Ya, Kolose 3 ayat 23 kan mengatakan kalau kita melakukan apapun juga lakukan seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi ketika orang tua sekarang berpikirnya gini kan, saya mau anak saya berhasil. Nah sekarang pertanyaannya, berhasil menurutmu itu apa? Apakah berhasil itu, Sien, kalau anakku bisa sampai S3? Berhasil itu kalau dia punya rumah besar, punya mobil mewah. Berhasil itu kalau dia punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak, hidup mapan. Atau berhasil itu terkenal, ya. Atau berhasil itu, oh iya tadi Sien bilang, punya dampak, punya pengaruh, misalnya gitu ya. Tentu di benak kita, oh iya boleh dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Ya kalau itu bisa terjadi, puji Tuhan. Siapa yang nggak mau? Ya. Tapi ternyata definisi berhasil itu bukan lagi pencapaian, bukan lagi having. Tapi berhasil itu being kita, ya, di mata Tuhan. Seperti apa? Kita tuh diperkenan Tuhan enggak? Itu yang namanya berhasil. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, ketika kita disertai Tuhan, yang artinya kalau Tuhan berkenan, ya Tuhan akan menyertai kita ya, Sien. Iya, seperti ayat yang itu kan, misalnya Tuhan akan menjadikan kita berhasil, gitu kan? Iya. Seperti itu ya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu, dan apapun juga yang diperbuatnya berhasil. Tapi kata berhasil itu sama tuh ketika Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat Yusuf itu berhasil di rumahnya Potifar. Nah, berhasilnya apa? Berhasil dia tetap jadi budak, ya kan? Tapi berhasil loh. Jadi Yusuf itu disayang oleh Potifar. Ya, karena dia disertai oleh Tuhan. Tapi ternyata dia juga disayang banget sama istri Potifar. Iya kan? Kebablasan. Jadi repot deh tuh ya. Kalau kita mau ngomong, itu berhasil nggak? Berhasil. Berhasil sih sebenarnya karena disayang. Cuma berhasil di mata kan? manusia. Dapat perkenanan. Potifar, disayang bos. Disayang bos. Tapi kan itu justru jadi ancaman. Bahaya buat si Yusuf. Kadang-kadang ya kita tuh pikir berhasil ya. Wah nanti anakku biarin ya dia kaya, dia jadi pintar. Kita kebayang nggak sih kalau itu ternyata ancaman buat si anak. Si anak jadi sombong, si anak jadi nggak kenal Tuhan, jadi jauh dari Tuhan gara-gara dia pintar tuh, Sien. Gara-gara dia kaya, gara-gara dia sukses secara materi, sibuk kan, usahanya kan berhasil, buka cabang di mana-mana. Gara-gara dia terkenal, wah dia masuk media di mana-mana, atau sekarang ini bilangnya apa ya kalau sosial media? Influencer. Jadi dia tuh begitu banyak followersnya. Setelah itu dia sombong. Ngeri sekali. Lalu kita bilang, apakah itu berhasil? Wah hebat ya, followersnya sampai berapa puluh juta misalnya gitu ya. Wah hebat loh kamu. Sekarang kamu udah bisa beli ini, bisa punya ini, bisa keliling dunia. Nah, ukuran berhasil itu, apakah itu yang kita inginkan? Sedangkan Paulus mengatakan, sejak pengenalan dia akan Kristus, maka segala sesuatu dianggapnya sampah. Pengenalan akan Kristus yang begitu mulia, itu tuh jadinya jadi nggak kelihatan mulia. Jadi pencapaian apa? Secara prestasi akademik, secara kekayaan, secara nama. Wah, dibandingkan dengan kemuliaan Kristus, itu kilaunya jadi udah nggak berkilau, jadi
sampah dikatakan itu kayak kotoran gitu ya. Maksudnya yang benar-benar kita sendiri juga nggak mau lihat gitu. Nah itu baru bernilai semuanya itu kalau di dalam Kristus. Jadinya kan ketika anak pintar tapi dia di dalam Tuhan, dia kaya raya, dia di dalam Tuhan, dia terkenal tapi dia di dalam Tuhan. Nah itu dia yang baru mulia. Jadi orang tua suka salah visi ya? Iya. Terbalik, kadang terbalik. Iya, salah melihat. Perspektifnya itu. Makanya kan ini kan perspektif dunia. Ya, kita mau lihat nih kalau koin kan ada dua sisi tuh, Sien. Iya. Dua sisi ya. Jadi kita mau ngelihat yang sebelah sini apa mau lihat yang sebelah situ gitu. Ya, kan dunia tuh sangat memberikan pengaruh besar. Nah, cuman sekarang ya kan Tuhan bilang kalau kasih kepada dunia, maka kasih kepada Bapa nggak ada. Jadi kita nggak bisa dua-dua tuh. Jadi sebenarnya yang betul yang kayak carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu sebenarnya ya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi gitu. Jangan cari tambahannya. Iya. Jadi kayak kesuksesannya itu sebenarnya bonus gitu ya. Asal kita ini dulu bagus gitu. Maksudnya mendidik anaknya ini. Cinta begitu. Tuhan, takut Tuhan. Cari Tuhan, pokoknya fokusnya kepada Tuhan. Tapi nanti kalau dapat kesuksesan itu nggak salah gitu ya. Nggak salah, itu mah pemberian Tuhan. Bonusnya gitu ya. Bonusnya, Tuhan bikin dia terkenal, Tuhan bikin dia pinter, Tuhan bikin dia kaya, itu bonus. Tapi justru itu yang harus memuliakan nama Tuhan gitu ya. Kalau dia itu cari Tuhan. Iya, kalau dia itu untuk Tuhan, pasti apa yang dia punya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi gimana kalau gini Bu, kalau orang tua itu khawatir, khawatir misalnya, gimana nanti kalau dia nggak dapat kerja gimana, dia nggak dapat pasangan hidup gimana nanti, bagaimana kalau orang tua itu khawatir ya Bu? Karena tolok ukurnya orang tua berhasil kalau punya pekerjaan. Berhasil kalau menikah, ya. Kalau dia nggak menikah, waduh, itu namanya saya gagal jadi orang tua. Kalau dia nggak punya kerjaan, bagaimana dia hidup? Nah, jadi sebetulnya bukan having-nya dulu nih. Kan itu having kan? Punya pekerjaan, punya keluarga, itu kan having. Tapi soal being. Nah, ketika si anak itu, being-nya apa? Dia malas cari kerjaan, nah itu kan yang mesti diberesin dong. Kalau sekarang dia sendiri punya kendala, lalu dia sendiri juga misalnya punya masalah kesehatan, lalu dia memang bukannya dia nggak merawat diri, bukannya dia nggak bergaul, tapi memang nggak ada yang datang ke dia, begitu kan? Jadi ya nggak apa-apa. Kenapa ukurannya jadi harus menikah, harus punya pekerjaan, harus begini, harus begitu? Karena kita kayaknya nggak mau dengar omongan orang ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke rencana Tuhan untuk anak itu masing-masing ya. Betul. Bukan rencana orang tua untuk anak. Betul. Itu. Karena orang tua anggapnya itu yang baik, itu yang baik, itu yang baik. Padahal kata Tuhan, no, bukan itu yang terbaik itu ya. Iya. Termasuk ketika dia cacat dan dia invalid, dia nggak bisa bekerja. Mungkin dia ada, itu untuk, kalau Tuhan bilang yang Yohanes 9 ayat 1-3 yang orang buta. Lalu kan murid-muridnya tanya, ini dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Kan Tuhan bilang bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Tapi Allah ingin dipermuliakan melalui dia. Jadi kehidupannya, itu memang Allah punya rencana. Jadi kan bagaimana dia disembuhkan, waktu dia disembuhkan dan dia menceritakan itu kepada orang-orang, dan orang-orang taunya ini kan buta ya, dulu buta. Siapa yang bikin dia melek? Siapa yang bikin dia? Dan disitulah karya Allah dinyatakan. Karena memang dia dijadikan display. Jadi kita tuh manusia tuh display daripada kemuliaan Allah. Allah tuh ingin menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Tadi kan bicara soal visi. Ya, penting banget tuh orang tua harus punya visi. Jadi memang itu yang pertama dan yang utama. Ketika visi kita punya anak, kita tahu nggak sih anak kita ini punya siapa? Ya, kalau visi kita
kita dasari di dalam konteks kita ini sebetulnya cuman penata layan. Jadi Tuhan itu yang punya anak-anak kita. Kita cuma dititipkan. Harusnya sih bukan visi ambisi orang tua yang ada. Harusnya visi Tuhan. Tuhan mau jadikan anak ini apa? Siapa? Bagaimana? Jadi kita mesti tanya sama Tuhan. Dan kita bawa anak-anak kita untuk bergumul, dia tanya sama Tuhan. Jadi jangan, biasanya orang tua juga suka gini, kamu mau jadi apa? Lalu si anak juga, aku mau jadi ini, influencer. Aku mau jadi YouTuber. Aku mau jadi gamer. Wah, pokoknya aku mau jadi sesuai dengan yang aku mau. Sekarang masalahnya bukan yang kamu mau, bukan yang mama mau, bukan yang papa mau. Tapi yang Tuhan mau. Tuhan mau kamu jadi apa di dunia ini? Karena hidup kamu udah bukan milik kamu lagi. Tuhan menebus kamu dan Tuhan punya rencana, tujuan untuk Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi kalau kamu mempermalukan Tuhan, lebih baik kayaknya kamu minta cepat-cepat Tuhan panggil. Ya, itu yang saya ngomong sama anak-anak. Saya bilang, mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Nah, jadi ambisi orang tua haruslah ambisi yang dari Tuhan. Jadi ini bukan ambisius ya. Ambisius sudah salah pastinya. Jadi ketika orang tua ini punya keinginan, boleh nggak sih? Keinginan sih boleh ya. Jadi punya keinginan yang kudus. Keinginan ilahi, ya, keinginan yang kita itu mengatakan Tuhan, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Keinginan yang karena kita mengasihi Tuhan dan kita tahu hidup kita untuk apa. Jadi maka keinginan itu yang kita taruh, yang kita persembahkan, Tuhan, kalau ini menurut engkau pandang baik, terjadilah sesuai yang engkau ingini. Tapi kalau engkau tidak pandang ini sebagai hal yang baik, bukan keinginanmu Tuhan, taruhlah damai sejahtera dalam hatiku, dan biarlah aku punya ketaatan kepadamu. Nah itu kira-kira yang harus menjadi doa orang tua dan doa anak-anak kita. Wah, kita kayaknya harus banyak belajar ya Marlene ya. Ya, biar gak salah visi. Betul, thank you banget tuh Bu Charlotte hari ini untuk tips-tipsnya. Dan semoga juga papa mama di rumah ini benar-benar dapat berkat ya melalui apa yang disampaikan Bu Charlotte hari ini. Dan tetap di episode Bapau, nantikan selanjutnya.